Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang materi bilangan kuantum ya, materi bilangan kuantum. Nah, ini saya mau share screen dulu. Ya, baik. Oke. Nah, jadi bilangan kuantum ya, bilangan kuantum ini ya. Jadi ceritanya begini untuk bilangan kuantum ya, latar belakangnya begini. Nah, kita sudah mempelajari tentang teori atom ya atau struktur atom menurut eh, mekanika kuantum ya, di mana Louis de Broglie di situ memberikan hipotesisnya ya, dan juga asas ketidakpastian dari ilmuwan bernama Heisenberg merupakan dasar dari model atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger ya. Nah, di sini ilmuwan-ilmuwan tersebut mereka mengajukan tentang konsep orbital untuk menentukan kedudukan elektron di dalam sebuah atom. Ya, jadi bilangan kuantum itu nanti kita akan mempelajari tentang posisi dari suatu elektron di dalam atom. Nah, jadi bilangan kuantum itu merupakan suatu nilai ya, suatu nilai yang menunjukkan keadaan atau kedudukan elektron dalam suatu atom ya. Nah, kita ingat bahwa atom itu tersusun atas inti atom ya dan juga kulit-kulit atom ya. Di dalam kulit-kulit tersebut itu ada elektron yang menempatinya. Nah, menurut teori atom mekanika kuantum itu di dalam kulit itu masih ada ruangan lagi ya, masih ada ruangan lagi yang dinamakan dengan subkulit ya, dinamakan dengan subkulit. Nah, di dalam subkulit-subkulit itu merupakan kumpulan dari orbital-orbital. Nah, jadi apa namanya? Kita mau menentukan elektron itu, oh ternyata di kulit satu atau di kulit kedua gitu misalnya. Oh ternyata elektron tersebut itu berada di subkulit S atau subkulit P seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Awalnya itu bilangan kuantum itu ada tiga macam ya, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, dan juga bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, kemudian bilangan kuantum yang keempat atau bilangan kuantum spin ini diusulkan oleh George Samuel dan juga Walter ya pada tahun 1925. Ya, sehingga bilangan kuantum itu ada empat macam, yaitu bilangan kuantum utama atau N simbolnya, bilangan kuantum azimut atau L simbolnya, bilangan kuantum magnetik atau M simbolnya, dan juga bilangan kuantum spin atau S. Nah, gitu ya. Nah, karena merupakan suatu harga untuk menentukan suatu posisi elektron di dalam atom, nah, ibaratnya bilangan kuantum ini seperti alamat ya, seperti alamat. Nah, misalkan Bu Elsa nih ya, Bu Elsa misalkan elektron. Nah, Bu Elsa ternyata tinggal di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bu Elsa tinggal di Kecamatan Gajah Mungkur gitu ya misalnya. Jadi ini kayak alamatnya si elektron seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Apa sih bilangan-bilangan kuantum tadi? Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bilangan kuantum utama atau N. Nah, bilangan kuantum utama atau N ini menunjukkan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital atau menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom ya. Jadi menyatakan kulit atom. Maksudnya seperti ini. Oh, ternyata elektron tersebut ya, elektron yang dimaksud itu berada di subkulit berada di kulit satu atau kulit K, berada di kulit kedua atau kulit L seperti itu, gitu maksudnya. Nah, perlu kita ketahui dulu ya, perlu kita ketahui dulu bahwa ketika kita kemarin masuk pada materi konfigurasi elektron, itu kan ada apa ini ya konfigurasi elektron ya, misalnya itu adalah misalnya aja ini ya 2He atau helium. Nah, ketika 2He ini ya He memiliki dua elektron, kita konfigurasikan menurut subkulit itu kan begini ya. 1s
2. Nah, di sini kan udah ada 2, jadi konfigurasinya 1s2. Nah, perlu Bu Elsa tekankan ya, perlu Bu Elsa infokan juga. Nah, misalkan ini ada suatu konfigurasi elektron, berarti kan ini elektron ya. Nah, angka 1 ini apa, S ini apa, 2 ini apa, Bu Elsa akan jelaskan ya. Jadi angka satu yang ini, itu adalah menunjukkan kulitnya ya menunjukkan kulit. Nah, kemudian S ini itu menunjukkan orbitalnya ya, orbital. Nah, kemudian angka 2 yang ada di sebelah sini ya, itu yang ada seperti pangkat itu merupakan jumlah elektronnya. Nah, jumlah elektron. Sehingga elektron ini itu maksudnya adalah elektron tersebut berada di kulit satu, berada di subkulit ya, berada di subkulit S atau orbital, dan dia elektron tersebut jumlahnya 2 gitu, seperti itu ya. Jadi satu ini merupakan kulit ya, atau kulit K ya, berarti kalau satu kan dia kulit K ya, kalau 2 itu kulit L gitu kan, sama aja ya. S itu merupakan subkulit, ingat subkulit itu ada 4 yaitu S, P, D, dan juga F. Itu ya. Dan 2 itu merupakan jumlah elektronnya. Nah, sekarang masuk ke yang ini, masuk ke bilangan kuantum utama ini yang menunjukkan kulit. Nah, nanti kalau kalian temukan ya, kalau kalian temukan suatu elektron, ternyata elektron tersebut di kulit pertama. Otomatis kalau elektron tersebut di kulit pertama atau misalnya tadi 1s2, nah ini kan di kulit pertama. Berarti elektron tersebut otomatis posisinya itu di kulit K. Nah, kalau dia posisinya di kulit K, nanti nilai bilangan kuantum utamanya itu 1 ya. Nah, misalkan nanti kalian temukan elektron lagi, misalnya nih ada ya misalnya 2p3. Nah, ini kan dia kan berarti elektron ini berada di kulit apa ini? Di kulit 2. Nah, kalau kalian temukan nanti suatu elektron berada di kulit kedua, otomatis posisi elektronnya itu berada di kulit L. Nah, bilangan kuantumnya nanti nilainya adalah 2. Nah, sama halnya dengan yang ketiga, misalkan nanti kalian menemukan nih 3s1 katakanlah. Berarti ini dia elektron tersebut posisinya di kulit ketiga atau dia kulit M. Nah, nanti nilai M-nya itu adalah nilai N-nya, maaf, nilai N-nya itu adalah 3. Kalau nanti kalian temukannya di N berarti 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini merupakan nilai dari bilangan kuantum N itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ya, baik, saya lanjutkan untuk yang B, bilangan kuantum azimut atau L. Nah, bilangan kuantum azimut atau L itu menunjukkan subkulitnya. Ya, jadi dia posisi elektron tersebut berada di subkulit apa? Ingat, subkulit itu ada 4, S, P, D, sama F. Nah, apakah suatu elektron yang dimaksud itu dia berada di subkulit S atau P atau D atau F? Nah, misalkan yang tadi lagi ya, 1s2 ini konfigurasi elektronnya si helium. Nah, dia kan di sini kan berada pada kulit satu ya, kulit satu ini. Nah, ternyata ini subkulitnya itu subkulit S. Nah, subkulit S artinya bahwa elektron tersebut berada di subkulit S. Nah, nanti nilai bilangan kuantumnya kalian tuliskan apa? Kalau kalian temukan suatu elektron itu berada di subkulit S, berarti L-nya kalian tuliskan 0. Ya, nilai L-nya itu 0. Kemudian P, kalau nanti kalian temukan misalnya ada 2p3. Nah, ini kan berarti kan dia di subkulit P. Kalau kalian temukan suatu elektron di subkulit P, nanti L-nya sama dengan 1. Kalau nanti kalian temukan D, L-nya itu 2. Kalau kalian temukan F, nanti L-nya itu 3. Seperti itu jumlahnya. Itu ya. Misalkan Bu Elsa beri contoh nih, beri contoh yang tadi ya. Sebentar. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Misalkan tuh 4s1. Nah, ini kan elektron ya. Ini kan elektron 4s1. Nah, kita bisa tentukan bilangan kuantum utamanya atau N-nya. Nah, ini dia elektronnya berada di kulit apa ini? Di kulit keempat atau di kulit keempat apa? KLMN. Nah, berarti kan N kulit keempat. Otomatis kalau di kulit keempat berarti nilai M-nya itu 4.
Nah, nilai N-nya ya. Selanjutnya L, bilangan kuantum azimut. Nah, kalau ini kalian temukan S, nah ini kan berarti S ya. L-nya berapa ini? 0. Jadi tuliskan aja L-nya sama dengan 0. Berarti posisinya itu elektron di subkulit S ya, 0 ini, dan juga di kulit 4 gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang bilangan kuantum magnetik. Nah, kalian harus perhatikan benar untuk bilangan kuantum magnetik karena ini rada rumit ya, rada rumit. Di mana bilangan kuantum magnetik atau M ini menyatakan orbital khusus mana yang menempati elektron pada suatu subkulit. Jadi orbital yang khususnya. Nah, saya berikan penjelasan. Jadi, suatu subkulit itu kan kita ketahui ada 4 ya, subkulit S, subkulit P, ya, kemudian saya tuliskan di sini SP, kemudian ini D, ya, ini F. Nah, kita telah ketahui bahwa subkulit S ini dia hanya punya satu ruangan ya, satu ruangan atau satu kotak katakanlah ya gampangnya. Kalau P itu berapa? Berapa kotak? Tiga ya, tiga ya. Nah, ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Kalau D berapa kotak? 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian F. F itu ada 7. Ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian nilai M-nya, nah nilai M, nah ini kalian perhatikan di sini ya. Kalau nanti kalian temukan suatu elektron itu berada di suku kulit S, kemungkinan harga M-nya itu 0. Nah, kalau P kemungkinan bisa negatif 1, bisa 0, bisa plus 1. Kalau D bisa negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau F itu bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, biar gampang, Bu Elsa akan tuliskan di sini. Tadi untuk subkulit S itu dia nilai M-nya berapa? 0 ya. Nah, Bu Elsa tuliskan. Kemudian P itu berapa tadi? Bisa negatif 1, bisa 0, bisa plus 1. Nah, penulisannya 0-nya ini selalu di tengah. Kalau D itu dari kalian tuliskan dulu di sini nolnya pasti di tengah. Sebelah kanan pasti plus 1, kemudian plus 2. Sebelah kiri selalu negatif 1, terus negatif 2. Nah, sama halnya untuk F, kita cari tengahnya, ini 0. Nah, sebelah kanan plus 1, ini plus 2, ini plus 3. Ini yang Bu Elsa tuliskan itu adalah nilai MM-nya loh ya. Min 2, min 3. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Bagaimana cara menentukan orbital khusus yang dimiliki elektron yang dimaksud? Nah, misalnya seperti, oh ya, Bu Elsa sampaikan dulu. Ketika nanti kita mau mengisi, ini kan kotak-kotaknya kan nanti akan kita isi dengan elektron. Nah, ketika kita mengisi itu tidak boleh ya, ini Bu Elsa sampaikan yang tidak boleh dulu. Ya, misalnya ini seperti ini. Nah, ini orbital P ya. Itu ketika kita mau mengisi elektron dalam kotak itu, mengisinya itu harus searah semuanya, harus ke atas dulu semuanya terisi, baru ke bawah. Ya, jadi seperti ini ngisinya yang benar seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini kan ke atas semua dulu. Jadi untuk menuliskan elektron itu seperti ini ya. Nah, ini elektron. Nah, ini elektron seperti itu ya. Apa digambarkan dengan seperti ini elektron. Nah, ini ke atas dulu semua, baru ke bawah. Sret, sret, sret. Nah, harus seperti ini. Ke atas dulu semua, baru ke bawah. Tidak boleh seperti ini. Ya, ini Bu Elsa sampaikan yang tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Kalian lihat. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tidak boleh. Ya, harus 1, 1, 1 dulu semuanya, baru berpasangan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian ini saya akan hapus dulu. Biar tidak mengganggu. Ya, ini. Oke. Ya, nah ini ya. Nah, baik. Nah, kemudian ini elektronnya akan kita isi ya, kita isi. Nah, ini Bu Elsa mau ballpoint yang putih aja. Nah, ini kita isi. S itu bisa kita isi berapa elektron sih? Bisa kita isi dengan 2 elektron ya. Berarti begini. Nah, kan S2 kan, 1 S2, 2 S2. Nah, kan seperti itu kan, S itu selalu 2. P itu 6 ya, maksimalnya 6. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, seperti itu. D juga kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru ke bawah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Jadi untuk mengisinya itu seperti itu. Nah, bagaimana ketika nanti ada suatu elektron, kita mau menentukan nilai dari M-nya tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini, Bu Elsa beri contoh. Misalkan Bu Elsa ambil contoh lagi tadi, 1s2. 1s2. Nah, yang tadi ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan nilai M-nya adalah, nah, begini, kalian gambar dulu. S kan dia berada pada subunit S. Kalau S itu kotaknya berapa? 1. Nah, ini isinya berapa elektron sih? Ini Bu Elsa tuliskan dulu 0 ya, karena kan ini M-nya nilainya 0. Berarti ini kita mau masukkan elektronnya ada 2, berarti 1, 2. Nah, ini terakhirnya kan dia kan di kotak ini ya, kotak ini. Jadi dia nilai M-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini. Jadi nilai M-nya itu sama dengan 0. Gitu. Saya beri contoh lagi ya, beri contoh lagi misalnya ada suatu elektron ini 2 P5 misalnya ini. Nah, kita mau mencari M-nya atau bilangan kuantum magnetiknya atau orbital khususnya. Nah, caranya sama. Ini subunit P, berarti subunit P itu ada berapa kotak? Ini ada 3. Kalian gambar. Nah, gambar seperti ini ada 3. Terus kalian tuliskan nilainya, yaitu 0, 0 plus 1, dan juga negatif 1. Nah, kita isi kotak-kotaknya ini dengan 5 elektron ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima ini Bu Elsa mau ganti dengan ballpoint warna ini oranye. Nah, ini. Nah, ini ya, terakhirnya kan di sini. Terakhirnya di kotak ini ya. Di kotak ini nilainya berapa? 0 kan? Nah, berarti nilai M-nya dari elektron ini itu sama dengan 0. Karena terakhirnya tadi di kotak 0. Seperti itu. Baik, saya kira cukup jelas. Akan saya lanjutkan ke bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah perputaran elektron. Jadi elektron itu dia tidak diam, ya, dia tidak diam, tapi dia muter terus seperti itu. Karena elektron tadi itu berpasangan, maka elektron tersebut itu berputarnya itu berlawanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau kita temukan elektron tersebut berputarnya itu ke atas ya atau searah jarum jam, nilai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya itu dituliskan plus setengah. Kalau kita temukan suatu elektron itu dia berputarnya ke bawah ya. Nah, dia S-nya atau bilangan kuantum spin-nya kita tuliskan negatif setengah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini biar lebih paham, saya ingin tunjukkan ini ya Pak latihan soal. Baik, nanti akan kita bahas ya. Baik, nah 2 aja contoh soalnya biar tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, nomor 1, tentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron 3p5. Nah, ini ada elektron, yaitu 3p5. Kita disuruh menentukan bilangan kuantumnya ya, yaitu bilangan kuantum itu ada N, L, M, dan juga S. Tadi kan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, kita mau menentukan posisinya ini di mana. Paling gampang ini bilangan kuantum utama dulu ya, yang menunjukkan kulit. Kulit itu tadi angka yang di depan ini ya. Nah, 3 ini ya, berarti nilai N-nya itu adalah 3. Artinya elektron tersebut berada di kulit nomor 3 atau di kulit KLMM. Nah, berada di kulit M gitu ya. Baik, kemudian L itu menunjukkan subkulit ya, subkulit. Nah, Bu Elsa tuliskan ketentuannya yang tadi kalau dia berada di subkulit S, P, D dan juga F. Nah, tadi nilai L-nya itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 ya nilai L-nya. Nah, kita temukan bahwa di dalam elektron ini itu berada pada subkulit P. Berarti kan ini. Nah, nilai L-nya berapa? 1. Berarti kita tuliskan 1. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke yang M. Nah, yang M. Yang M ini yang kotak-kotak tadi kita gambar. Nah, kalian lihat dia berada pada subkulit P. Kalau subkulit P tadi kotaknya berapa?
3. Kita gambar. Nah, seperti ini. Terus kita tuliskan nilai M-nya. Ya. Ini 0, ini plus 1, ini plus ini negatif 1. Gitu ya. Terus ini ada berapa elektron? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhirnya kan di kotak 0 ini, berarti M-nya 0. Nah, gitu. S-nya sekarang, S-nya bilangan kuantum spin-nya. Ini yang terakhir tadi dia ke bawah kan? Ke bawah. Kalau dia elektronnya berputarnya ke bawah, kita tuliskan negatif setengah. Gitu. Sampai itu ya. Sampai itu saya kira cukup jelas. Nah, Bu Elsa akan lanjutkan lagi ke soal nomor 2, biar tidak panjang sekali videonya ya. Tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir atom 10 neon. Nah, caranya adalah kita konfigurasikan dulu 10 Ne. Konfigurasinya gimana berarti? 1s, 2, 2s, 2, 2p6. Nah, yang diminta adalah elektron terakhir. Nah, berarti kan ini kan yang terakhir kan. Nah, Bu Elsa tuliskan 2p6. Nah, 2p6. Langsung kita tentukan N, L, M sama S-nya. Nah, N-nya itu tadi menunjukkan kulit. Di kulit ke-2, langsung ketemu 2. Kemudian L-nya itu adalah subkulit. Kalau tadi itu S itu 0, nilai L-nya ya, Bu Elsa tulis deh S, P, D, F. Nah, nilai L-nya itu di sini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ternyata ini P, berarti kan P kan 1 ya. Kita tuliskan 1. Kemudian M-nya, ingat ya kalau untuk menentukan bilangan kuantum magnetik kita lihat subkulit. Subkulitnya itu P, ada 3 kotak gambar. Nah, kita tuliskan nilai M-nya 0 plus 1, negatif 1. Terus kita masukkan elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terakhirnya ini 6 di kotak apa gini? Plus 1. Berarti nilai M-nya adalah plus 1. Terus kita lihat, ini ke bawah apa ke atas nih yang terakhir? Ke bawah. Kalau ke bawah nilai S-nya negatif setengah. Baik ya. Sampai itu untuk video kali ini, untuk pembahasan bilangan kuantum tersebut. Semoga bisa diterima, tidak usah panjang-panjang untuk videonya. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.